The sound of your voice is therapy to my ears. There's no other one that I am wishing to hear. A touch from your hand would always make me see clear. My feelings are blurred now that you're not here. I learned my lesson when I let you go. Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang memberikan kita segala-segalanya, yang memberikan kita nikmat, yang memberikan kita kemampuan, sehingga kita masih dapat hadir di tempat ini dalam rangka melakukan penelitian, yakni literasi pelajar. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang bersama-sama kita harapkan syafaatnya yaumul akhir nanti. Teman-teman sekalian, apa yang sebenarnya melatar belakangi kita melakukan penelitian ini? Yang menjadi latar belakang kita melakukan penelitian ini adalah tentang kekhawatiran kita bagaimana cara mengelola sampah dengan baik, baik itu sampah organik maupun non-organik. Oleh sebab itu, tujuan dari agenda ini yaitu menimbulkan minat para pelajar untuk peduli terhadap lingkungan. Oleh sebab itu, KIR SMA Negeri 4 Luwu Utara melakukan terobosan membuat penelitian bagaimana cara mengelola sampah organik dan organik lebih bermanfaat untuk orang lain, diri kita, dan lingkungan. Sekian. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi lagi ada kegiatan apa di sini? Ini ada kegiatan literasi pelajar. Literasi pelajar itu apa sih? Ini literasi pelajar ini adalah sebuah upaya untuk mengajak peserta didik supaya dia melek dengan kegiatan-kegiatan penelitian. Dan dalam bentuk apa itu? Ya, penelitiannya tentu banyak ya. Di sini kita bisa lihat ada beberapa bentuk kegiatan ya. Mulai dari sini, nah ini. Ini karena ini bahannya sampah, maka ini adalah literasi sampah namanya. Ya, tapi ini anak plastik, maka dia literasi sampah non organik. Ya. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan aku? Oh, malah bagus sekali kalau mau tahu. Ya, nah ini luar biasa ini. Ya, ayo silakan ditanya-tanya. Ya, mungkin boleh dari sini dulu, ada di sini dulu, ya. Ayo. Ya. Nah, di sini ada divisi 1. Nah, Namaku, apa yang kalian ketahui dari kegiatan divisi 1? Silakan ditanyakan. Umi, ini sampah plastik ya? Iya. Wah, apa sih latar belakang dari pembuatan ekobrik ini? Nah, ini ada yang penanggung jawabnya. Dia akan menjelaskan apa latar belakangnya. Jadi Kak, ini ekobrik latar belakangnya adalah untuk mengurangi pencemaran sampah plastik yang ada di mana-mana. Kak. Ternyata bagus banget ya ekobrik ini. Ya Kak. Kalian udah menerapkannya dalam kehidupan kalian belum? Ya Kak. Sudah Kak. Bagus sekali. Ayo, wah bagus sekali kita terapkan juga dalam kehidupan kita. Terima kasih ya. Ya Kak. Masih ada lagi yang ditanyakan tentang ekobrik ini? Cara pembuatannya nih. Oh iya, betul sekali. Coba dijelaskan. Jadi Kak, cara pembuatannya adalah sampah plastik dikumpulkan, kemudian dipotong-potong, lalu dimasukkan ke dalam botol. Contohnya ini Kak. Sampahnya dipotong-potong.
Biar Kak, biar gampang masuknya. Dipadatkan Kak, biar kalau keras kan bisa digunakan untuk membuat kursi, tempat tidur dan lain-lain. Bisa Kak, asalkan banyak ekobiknya bisa digunakan kursi. Tadi Kak, kayak contohnya kalau sudah padat Kak kayak begini, bisa digunakan kursi. Canda nih. Ya, terima kasih informasinya ya. Sangat bermanfaat. Bagus untuk diterapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah salah satu pemanfaatan sampah-sampah organik untuk dijadikan sebagai bahan penyaringan air. Jadi alat ini bisa digunakan untuk menyaring air. Ya, dan sangat bermanfaat sekali. Ya, silakan dites alatnya. Bismillah. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Ya, ini dari air keruh. Coba lihat hasilnya. Ya. Sudah bukan sihir. Bagaimana? Bagus sekali, bersih ya? Betul. Ini 100. Jernih. Berhasil. 100. Oke, berhasil. Dari yang hebat. Fungsi itu sangat bermanfaat untuk menyaring air ya. Apa fungsi daripada minyak arang? Untuk menghilangkan berbunuh bakteri. Ada juga pembuatan mall. Nah ini. Namanya adalah mol itu apa? Nah, di sini mol itu adalah mikroorganisme lokal, di mana mol ini dapat diaplikasikan kepada tanaman untuk membuat tanaman itu agar menjadi lebih subur, lebih baik, dan nilai jualnya juga lebih tinggi. Bagaimana cara pembuatan mol ini? Nah, kita perlu ketahui sebelum melangkah kepada pembuatan, kita harus mengetahui latar belakang dari mol itu sendiri. Nah, latar belakangnya yaitu mall ini banyak para home industry atau industri rumahan itu tidak dapat atau tidak mengetahui bagaimana cara mengaplikasikan mall itu sendiri. Nah, melalui terobosan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara memanfaatkan bahan organik menjadi lebih tepat dan memiliki harga ekonomis. Bagaimana sih cara pembuatannya? Cara pembuatannya itu kita terlebih dahulu harus mengetahui bahan apa yang harus kita gunakan. Nah, mungkin salah satu dari kakak mau membantu. Nah, kita bisa melihat bahwa pembuatan mall itu sendiri, bahan-bahannya itu harus kita pilih terlebih dahulu. Nah, seperti mungkin kakak bisa memasukkan di dalam semangka alat ini. Nah, kita lihat bahwa kedip lampu dari semangka ini menyala terang, artinya mengandung kadar kation atau muatan positif yang banyak. Trik apa kita menggunakan atau mengaplikasikan semua bahan asalkan bahan itu termasuk ke dalam bahan organik. Artinya walaupun insang ikan juga dapat digunakan, sampah-sampah dapur itu juga dapat digunakan seperti air cucian beras, dari tumbuh-tumbuhan, akar-akar, apapun yang berkaitan dengan hal organik itu dapat digunakan dan diaplikasikan menjadi bahan mikroorganisme lokal atau mol. Para petani saat ini banyak yang keliru
petani lebih dominan menggunakan pupuk sintetis atau pupuk kimia dibandingkan pupuk organik ini. Mengapa hal itu terjadi? Karena para petani ini tidak tahu bagaimana cara mengelola bahan organik ini menjadi pupuk yang lebih tepat guna. Coba kita tempatkan di urea. Kita melihat bahwa lampunya itu tidak menyala sama sekali. Itu artinya banyak kandungan atau kacang negatif itu di dalam urea itu tidak terlalu bermanfaat atau memiliki dampak terhadap tumbuhan. Nah, dampak dari keseringannya kita menggunakan atau mengkonsumsi dari pupuk kimia itu akan menyebabkan beberapa dampak. Seperti pencernaan kita akan daya tahan tubuh kita akan berkurang, seperti cepat pikun, bahkan kanker. Ya, ada yang ingin ditambahkan di sini bahwa alat yang sekarang ini kalian pakai menguji ini namanya alat uji kualitas pupuk organik. Jadi ini alat ini biasa disebut dengan alat uji KTK. Ya, ini biasa disebut kapasitas tukar kation atau alat untuk menguji kualitas pupuk organik. Coba kalian lihat amati alat ini. Nah, ini bahan-bahannya ya, ada kayu, ya, ada tempat, ya, ini ada bohlamnya dan ada tempat lampunya ya. Ini ada karet beda warna. Ini untuk memudahkan melihat ya positif dan negatifnya. Jadi masih ada yang ingin ditanyakan, nak? Umi cara mengaplikasikannya bagaimana? Iya, silakan dijawab. Nah, cara pengaplikasiannya itu kita lebih dahulu harus mengetahui bahan apa yang harus kita gunakan. Nah, seperti semangka ini, cara pengaplikasiannya itu dimana sampah ini harus dibuat sehalus mungkin dan diaplikasikan kepada tanaman. Dimana bahan ini harus kita campur terlebih dahulu, baik itu bersamaan dengan garam, gula, sampah-sampah dapur, bisa. Dan itu justru lebih bagus lagi apabila semua bahan ini kita campur menjadi satu. Itu akan memberikan dampak positif atau cara cepat bagaimana tanaman itu mampu tumbuh dengan baik. Masih ada kelompok lain lagi? Bisa barangkali ditunjukkan bagaimana cara memfermentasikan itu. Ya, ditunjukkan bagaimana cara memfermentasi. Coba dilihat. Kita harus ketahui bahwa cara pengaplikasiannya itu semua sampah-sampah yang termasuk ke dalam sampah organik harus disatukan ke dalam ruang tertutup. Ya, jadi proses fermentasi itu adalah semua bahan ini, bahan-bahan yang sudah mulai mendidih ini, ya, masukkan ke dalam tempat fermentasi. Ya, bisa dimasukkan. The sound of your voice is therapy to my ears. There's no other one that I am wishing to hear. A touch from your hand would always make me see clear. My feelings are blurred now that you're not here. I learned my lesson when I let you go. Broken and hurting, you and me both. I learned my lesson when I let you go. But this one mistake proves that I
stop calling back. Ini setelah campur semua, kemudian ditutup untuk rapat dan diisolasi. Ya. Jadi isolasi itu tujuannya untuk menahan supaya tidak terjadi pernapasan aerob di dalamnya. Jadi di sini diusahakan kalau fermentasi itu diusahakan ada pernapasan aerob. Ya. Nah. Itu apa yang bisa kalian petik hikmahnya dari pembuatan mol ini? Iya. Ya, jadi kalau menurut saya kesimpulan dari pembuatan mol ini sangat bermanfaat, apalagi dalam bidang pertanian. Ya, misalnya bahan-bahan organik di rumah kita, seperti tomat tadi dengan bahan bombay, itu sangat bermanfaat sekali. Di rumah saya, kalau tomat sudah busuk, pasti dijual. Ternyata setelah dari tempat ini saya bisa tahu kalau ya tomat itu kalau sebusuk bisa difermentasi untuk bisa jadi mal dan dapat menjadi pupuk untuk tanaman organik. Terima kasih sekali untuk pembelajarannya. Masih ada lagi yang perlu kalian ketahui di sini bahwa ada alat uji asam basa, ya, ada yang secara alami dan ada juga dengan buatan, ya. Kita akan ke sana. Tadi ketika kita membuat mol, sengaja bahan-bahan ini tidak dicampurkan, ya, karena kita mau menguji asam basa, ya. Jadi anak-anakku, kalian perlu tahu bahwa menguji asam basa itu ada dua cara, ya. Ada yang menggunakan indikator pH seperti ini. Ya, ini uji indikator pH. Nah, seperti bahan ini, coba silakan diuji. Masih. Jadi anak-anak perlu tahu ya, kalau bahan yang kita uji itu bersifat asam, nah itu bisa kita lihat dari warna yang dihasilkan itu, ya. Nah, ini belum, ya. Ini masih dicelupkan beberapa ini, ya. Jadi satu bahan, satu kertas indikator diletakkan saja, ya. Nah, anakku perlu tahu bahwa bahan-bahan yang mengandung bahan-bahan yang terasa manis, kemudian asam, itu biasanya pH-nya tinggi, ya. pH asamnya itu tinggi, ya. Jadi kalau misalnya aku makan makanan manis, makan makanan yang kecut, ya, itu nanti pH yang ada dalam cairan dalam tubuhnya itu bersifat asam juga, ya. Nah, makanya hati-hati kalau makanan kita sangat asam, artinya itu tidak baik untuk lambung kita juga, karena lambung kita itu, ya, bisa membuat terjadi iritasi, ya. Nah, seperti ini, ada ini sudah kelihatan, ya, ada perubahan ini. Nah, coba lihat, ya, dia semakin asam dia bandingkan yang aslinya. Coba diambilkan. Nah, ini aslinya, ya. Nah, setelah dicelupkan di tanah yang asam dan makanan yang kecut, itu asamnya, pH asamnya tinggi. Nah, sekarang bagaimana dengan pH basa? Nah, biasanya yang pH basa itu bisa kita lihat pada makanan-makanan yang pahit, pekat. Nah, kalau makanan-makanan yang pahit dan pekat itu diberikan diuji dengan indikator pH, maka biasanya terlihat tampak ini, nah, apa?
kita peroleh setelah menguji kualitas air panas pencairan. Nah ini kan beda ya. Nah ini beda. Jadi air panas pencairan ya cepat merespon surface lakmus. Nah seperti ini larutan yang bersifat basa. Tapi ingat ya, ada juga larutan yang seperti ini. Nah ini yang bagus untuk kesehatan. Itu agak di bawah, warnanya agak di bawah. Nah dibandingkan dengan ketiga ini, maka ini yang pH-nya 8,1. Ya, kalau yang ini ada 8,4. Ini 8,4, ini 8,4, 8,1. Nah, yang sangat bagus untuk terapi kesehatan yang 8,1 ini. Ya, ini yang 8,1 ini yang sangat bagus untuk terapi kesehatan. Jadi 8,6 itu, kisaran 8,6 itu adalah pH yang sangat baik untuk terapi kesehatan. Ya, pH basahnya, ya pH basah. Jadi kalau asam itu malah mundur, ya. Jadi dia makin kecil, makin bersifat asam. Jadi kalau dia dari 5 menjadi 4 menjadi 3 berarti itu semakin asam. Kalau dia dari 7,8, 8,1, 8,4, 8,6 berarti makin basa. Itu yang bagus untuk terapi kesehatan. Anak itu inilah yang bisa Umi jelaskan yang berkaitan dengan literasi pelajar. Mungkin ada yang bisa kalian sampaikan kepada adik-adik berkaitan dengan adanya kegiatan literasi pelajar ini. Ada yang bisa disampaikan? Ya, baik, yang bisa saya sampaikan dari hasil pengamatan saya selama mengikuti kegiatan literasi pelajar ini, ya ternyata bahan-bahan yang ada di alam ini yang telah diberikan Tuhan kepada kita itu sangat banyak manfaatnya, teman-teman. Bahan-bahan organik di rumah kita yang sering kalian buang, misalnya tomat yang busuk di rumah kalian itu kalian buang, ternyata masih ada manfaat yang lebih dari tomat yang busuk ini, seperti tadi percobaan mal. Itu sekiranya yang bisa saya simpulkan dan sampaikan kepada kalian untuk tetap menjaga lingkungan kita bersama-sama, sayangi lingkungan kita melalui mengurangi kadar sampah plastik seperti adanya EcoBrick ini. Ya, terima kasih.